Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman memprediksi status pandemi COVID-19 akan dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada akhir tahun 2022 ini. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Saat ini, total keseluruhan kasus infeksi COVID-19 di dunia berdasarkan Worldometer per tanggal 8 Februari 2022, yakni 398 juta kasus dan kematian 5 juta orang. Sementara kasus aktif masih tercatat sekitar 74 juta dari sekitar 200 negara di dunia. Diki mengatakan prediksi yang diungkapkannya itu bukanlah tanpa alasan atau landasan yang jelas. Menurut Diki, meskipun gelombang ketiga pandemi COVID-19 masih dihadapi banyak negara di dunia termasuk Indonesia, tetapi ada faktor atau indikator lain yang memperkuat analisis dicabutnya status pandemi ini. Yang pertama, cakupan vaksin COVID-19. Sejak di tahun kedua pandemi COVID-19 terjadi, banyak penelitian vaksin untuk COVID-19 ini yang telah berhasil ditemukan dan sudah digunakan oleh penduduk dunia saat ini. Vaksinasi COVID-19 juga menjadi salah satu program utama yang diintervensi pemerintah negara secara langsung untuk penduduknya, termasuk di Indonesia. Ketika setiap negara atau sepertiga negara-negara di dunia sudah mencapai cakupan vaksinasi dosis lengkap, minimal 80% dari total penduduk penuh, disertai booster vaksin sudah mencapai 50%, maka diharapkan dan dianggap pandemi sudah cukup terkendali di negara itu. Yang kedua, test positivity rate atau angka kasus baru. Selain vaksinasi, Diki mengatakan keterkendalian pandemi COVID-19 di sebuah negara itu juga harus diikuti dengan test positivity rate yang harus di bawah 1%. Angka reproduksi atau penularan dari seseorang ke orang lain adalah maksimal 1 juga perlu diperhatikan, bersamaan dengan kasus kematian akibat infeksi penyakit ini. Yang ketiga, status pandemi ada batasnya. Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi akan membantu tes positivity rate dengan reproduksi penyakit COVID-19 jelas akan terkendali. Jika semua negara ini tidak terancam dan termasuk terkendali, ya tidak ada dasar hukum yang kuat pandemi itu tidak dicabut. Diki menjelaskan status pandemi sebenarnya juga tidak bisa diberlakukan terlalu lama, karena akan mengganggu kegiatan dan kehidupan setiap penduduk di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan negara-negara anggota WHO juga terikat dengan kebijakan status pandemi itu. Entah bagaimana, negara yang menyatakan sudah keluar dari pandemi COVID-19 saat ini tanpa WHO mencabut status pandeminya secara resmi, tentu masih akan berpengaruh dengan banyak negara-negara anggota WHO lainnya. Secara hukum internasional, kata Diki hal ini sudah diatur dalam ratifikasi kebijakan tahun 2005 dan semua negara harus mematuhi aturan yang sudah disepakati tersebut. Indonesia masih termasuk ke dalam negara-negara anggota WHO yang turut andil dalam kesempatan itu.